dilakukan oleh oknum RT di tempat tinggalnya dan ada beberapa oknum dari anggota ya. Dalam hal ini kami sudah melaporkan ke Propam juga. Nah, ini bukti. Harap Propam tegas menindak oknum dari Polsek Sukmajaya, dan kita berharap juga bahwa tidak hanya selesai di Propam tapi juga diadili di persidangan, karena Kantor Hukum Andi Tatang Supriyadi dan rekan melakukan pendampingan pelaporan korban penganiayaan di Polres Metro Depok yang diduga dilakukan oleh oknum anggota kepolisian dan oknum ketua RT. Korban yang usianya di bawah umur, dituduh melakukan tindakan pidana pencurian oleh oknum ketua RT. Kejadian penganiayaan terjadi di rumah korban dan di kantor Polsek. Hal tersebut disampaikan orang tua korban kepada awak media. Kejadian penganiayaan terjadi pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 6, oknum RT tersebut datang ke rumah mencari anak saya. Anak saya dituduh mencuri tanpa bukti dan langsung dipukul berkali-kali oleh oknum RT tersebut, ujar orang tua salah satu korban. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, setelah itu datang oknum anggota Polsek memaksa anak saya untuk mengakui adanya pencurian tersebut, hingga petugas tersebut melakukan pemukulan ke arah sekitaran hidung hingga berdarah. Setelah itu tanpa pendampingan saya orang tua, anak dibawa ke Polsek dimasukkan ke dalam ruangan dan di sana masih dilakukan pemukulan oleh oknum petugas serta dipaksa mengakui pencurian tersebut yang sama sekali tidak pernah dilakukannya, jelasnya. Di tempat yang sama, orang tua salah satu korban lainnya menuturkan hal yang sama. Anaknya turut dianiaya oleh oknum petugas Polsek dan oknum ketua RT. Oknum ketua RT datang bersama dua anggota Polsek ke rumah saya. Saat itu anak saya sedang tidur di rumah langsung diseret ke depan rumah dan disuruh jongkok lalu dipukuli serta dipaksa mengakui perbuatan tersebut yang tidak mereka lakukan sama sekali, terangnya. Mendapat pengaduan tersebut, pihak kantor Andi Tatang Supriyadi dan rekan langsung melakukan pelaporan di Polres Metro Depok bersama korban. Kedatangan ke Polres ini dalam rangka apa? Kedatangan kami dari kantor hukum Andi Tatang Supriyadi mendampingi kedua orang tua daripada anak-anak yang menjadi korban penganiayaan, yang mana penganiayaan dilakukan oleh oknum RT di tempat tinggalnya dan ada beberapa oknum dari anggota ya. Dalam hal ini kami sudah melaporkan ke Propam juga. Nah, ini bukti laporan terkait masalah penganiayaan yang dilakukan kepada anak di bawah umur. Jadi kita terapkan pasal berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor laporan 2597. Jadi hari ini kita laporkan secara resmi terkait masalah penganiayaan yang dilakukan oleh oknum RT dan oknum-oknum ya, ada beberapa oknum anggota yang juga kita laporkan ke Propam malam ini. Itu Bang, kejadian sebelum ada penganiayaan itu ada dugaan apa tadi? Jadi dugaannya korban ini diduga melakukan pencurian ya di rumah oknum RT tersebut. Tetapi dugaan itu tidak terbukti. Tetapi sebelum mereka membuktikan bahwa anak ini melakukan tindak pidana pencurian, terlebih dahulu mereka melakukan penganiayaan ya dengan cara menjemput ke rumah orang tuanya ya, dengan cara menarik dengan paksa. Setelah itu baru ditanya, dipaksa untuk mengakui, tetapi anak tersebut tidak mengakui karena memang bukan pelakunya. Setelah itu baru ada penganiayaan dengan cara pemukulan sampai dengan ada penonjokan oleh oknum RT tersebut dan oknum anggota ya, sekali oknum anggota yang melakukan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Korbannya berapa orang? Korbannya kalau yang dianiaya secara langsung itu 2 orang, yang 2 orang itu tidak dilakukan penganiayaan, tetapi yang satu lagi dijemput ke sekolahan ya. Nah, setelah mereka dilakukan interogasi di rumah masing-masing, mereka dibawa ke Polsek ya, tetapi di Polsek pun mereka tidak bisa membuktikan tuduhannya. Bahkan di Polsek sendiri anak yang satu ya, yang pertama inisialnya siapa? S ya, itu juga dianiaya di ruangan Polsek ya dengan menggunakan baju dinas. Bang, ini bisa dikatakan korban salah tangkap, Bos ya?
Kalau dikatakan salah tangkap, betul salah tangkap ya. Apalagi ini mereka melakukan penganiayaan atau melakukan penjemputan tanpa adanya surat tugas, tanpa adanya laporan terlebih dahulu terhadap para korban ini. Jalanan di dalam mobil juga anak ini mendapatkan kekerasan juga. Jadi diduga menggunakan benda tumpul, pengakuan daripada korban. Ya, jadi setelah mereka ke polsek, mereka diinterogasi karena tidak cukup bukti, mereka diperbolehkan pulang. Jadi sampai dengan hari ini kita laporan, ya tidak ada itikat baik dari pihak pelaku, baik dari oknum RT-nya maupun daripada oknum-oknum yang diduga bertugas di Polsek Sukmajaya. Jadi seperti itu. Kalau kronologis awal, Bang, mereka nih kedua anak ini dituduh mencuri barang. Jadi malam itu anak-anak ini ada 4 orang lewat rumah Pak RT sekitar jam 11 malam. Hanya sekedar lewat. Hanya sekedar lewat karena itu kan jalan umum. Nah, kenapa anak-anak ini lewat dan anak-anak ini juga sempat menegur Pak RT. Sempat menyapa Pak RT ya. Waktu itu jawab apa? Permisi Pak gitu kan. Nah, dari situ besoknya justru anak-anak ini dijemput ke rumahnya masing-masing ya, karena ada tuduhan diduga melakukan tindak pidana pencurian. Udah selang berapa hari tuh Pak? Hari Sabtu kan kejadian. Sabtu kejadian, Selasa baru datang. Baru datang. Bang, secara aturan anak di bawah umur kan harusnya kan didampingin oleh orang tua kalau dalam kasus hukum seperti itu. Iya, seharusnya memang dalam aturannya terkait masalah undang-undang perlindungan anak, ketika anak itu memang diduga melakukan tindak pidana kejahatan, orang tuanya harus mendampingi. Tapi ini memang dari awal kejadian ini sudah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut, sehingga tidak diperbolehkan orang tuanya mendampingi ketika anak-anak ini dibawa ke polsek. Dan perlu diketahui juga bahwa ini tidak ada laporan, tidak ada surat perintah. Sehingga ini memang murni sudah diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut. Di luar daripada kekerasannya, secara prosedur sudah melanggar prosedur tersebut. Siap, makasih. Tentunya kita di sini melihat terlalu arogansi ya dari anggota Polsek Sukmajaya terkait tuduhan-tuduhan yang belum ada buktinya ya, ada pemukulan dan lain sebagainya. Tentunya kami berharap Propam tegas menindak oknum dari Polsek Sukmajaya, dan kita berharap juga bahwa tidak hanya selesai di Propam tapi juga diadili di persidangan, karena ini sudah masuk ke penganiayaan ya, dan atau pengeroyokan. Salah satu anak dibawa ke polsek secara melawan hukum tanpa ada surat, tanpa ada laporan, tanpa ada tugas, kemudian dipukuli di ruangan. Nah, ini kan buat anak juga termasuk tekanan psikis, bahkan anak tersebut sampai tidak mau keluar rumah. Nah, ini yang harus kita jaga marwah kepolisian, jangan sampai ada lagi oknum-oknum yang mencoreng nama baik kepolisian Republik Indonesia. Kalau dampaknya sendiri, Bang, buat anak apa nih dengan kejadian? Sejauh ini selain daripada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis yang mungkin nanti kita akan ke P2 TP2A untuk divisum secara psikisnya. Jangan sampai juga ini anak jadi nggak mau sekolah, apalagi ada salah satu anak yang dijemput di sekolah oleh oknum polisi, tidak ada laporan, tidak ada surat tugas, dijemput. Coba di mana nurani seorang polisi pengayom tidak ada surat secara melawan hukum menjemput anak? Anak masih di bawah umur ya, Bang? Di bawah umur, SMP yang dijemput itu. Untuk respon dari pelaporan ke Propam tadi seperti apa? Alhamdulillah ya, respon dari Polres Metro Depok baik dari SPKT sampai dengan penyidik cukup baik. Pelaporan juga dilaksanakan sangat cepat, dan kemudian Propam juga merespon laporan kita dengan sangat baik ya. Tadi juga sudah dilakukan sedikit wawancara berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh oknum kepolisian sektor Sukmajaya. Dari korban sendiri sudah dilakukan visum, Bang? Sudah, visum secara fisik sudah. Nanti kemungkinan ada visum secara psikis Di Rumah Sakit Kelapa II Brimob. di Rumah Sakit Kelapa II Brimob. Bang, harapannya terkait kasus ini, Bang?
harapan saya tidak ada lagi oknum RT yang petantang petenteng sok jagoan bahkan nantang laporin saya aja. Ini akan menjadi momentum bagi warga Sukmajaya bahwa arogansi itu sangat tidak baik ya. Kemudian ini juga menjadi catatan penting bagi kepolisian bahwa anggotanya tidak lagi diperkenankan untuk arogan. Sekalipun ada laporan polisi juga tidak dibenarkan arogan, apalagi ini dilakukan semuanya secara melawan hukum. Ya, tidak ada laporan polisinya, tidak ada sprint lead, tidak ada sprindik, tapi dia dengan kejam memukul tanpa ampun sampai babak belur, sampai anak ini jadi psikisnya terganggu. Dan itu tidak terbukti. Jam.